Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu Rani SPD MM selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif dan teman-teman sekalian. Pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Lestaluhu dari kelas 646D26. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas saya, yaitu pengaruh promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Jakarta Selatan. Selanjutnya di sini adalah pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada teori promosi jabatan, yang kedua ada teori kompensasi, yang ketiga ada teori lingkungan kerja, yang keempat ada teori kinerja karyawan, output uji validitas dan uji reliabilitas, yang keenam ada hasil output uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, heterostastisitas, autokorelasi, dan regresi linear berganda. Yang ketujuh ada hasil output uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau T, uji simultan atau F, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang pertama, mengenai teori promosi jabatan dan kompensasi. Menurut Rifai dan Ella tahun 2019 dalam Priansa menyatakan bahwa promosi jabatan terjadi apabila seseorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang lebih tinggi tanggung jawabnya serta levelnya. Yang kedua, menurut Suaida tahun 2020, kompensasi adalah semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka, dan merupakan salah satu alat untuk memotivasi dan sekaligus sebagai jalur pengembangan yang strategis untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang bermutu. Lalu di sini ada teori lingkungan kerja dan teori kinerja karyawan. Menurut Darmadi tahun 2020, lingkungan kerja termasuk sesuatu yang berada pada sekitar para karyawan sehingga mempengaruhi suatu individu dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya, seperti adanya pendingin udara, pencahayaan yang bagus, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada pengertian teori dari kinerja menurut Rahayu B. dan Ruhamak tahun 2019. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai secara kualitas dan kuantitas yang dapat mencerminkan seberapa baik pegawai tersebut dalam memenuhi persyaratan dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan, dikarenakan kerja tidak bisa lepas dari suatu organisasi. Lalu di sini merupakan ruang lingkup penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12910. Dengan objek penelitian adalah karyawan yang bekerja dari seluruh departemen di perusahaan tersebut dengan jumlah 100 orang responden. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang didapat dari penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 21. Nah, di sini merupakan keterangan hasil output dari uji validitas X1. Menurut Sugiono tahun 2019, uji validitas adalah proses yang untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran mampu mengukur variabel yang hendak diukur dengan akurat. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya instrumen. Instrumen yang sah atau mempunyai validitas yang tinggi dengan asumsi nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka nilai R tabel sebesar 0,197. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai R hitungnya itu lebih tinggi daripada nilai R tabel, maka keterangannya semuanya adalah valid. Lalu di sini adalah keterangan dari hasil output uji validitas X2. Di sini terlihat bahwa nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Maka di sini keterangannya juga sudah valid. Lalu di sini ada keterangan hasil output uji validitas X3. Di sini bisa dilihat nilai R hitungnya itu lebih tinggi daripada R tabel. Maka keterangannya juga sudah valid. Di sini adalah keterangan hasil output uji validitas Y. Di sini bisa dilihat nilai R hitungnya itu lebih tinggi daripada nilai R tabel, maka keterangannya sudah valid. Lalu di sini adalah hasil output uji reliabilitas X1, X2, X3, dan Y. Dasar pemikiran uji reliabilitas ini adalah kuesioner dianggap reliable jika nilai
Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60. Namun jika Cronbach alpha lebih kecil daripada 0,60, maka data dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Cronbach alpha-nya ini lebih besar daripada R standar, maka keterangannya sudah reliable. Di sini adalah hasil output uji normalitas. Menurut Arikunto, uji normalitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari sampel terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai sig lebih besar daripada 0,5, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,5, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Pada hasil dari tabel ini, nilai signifikasi dari uji normalitas sebesar 0,070 lebih besar daripada 0,05. Maka hasil dari tes Kolmogorov-Smirnov tes ini dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Lalu ada hasil uji multikolinearitas. Menurut Arikunto, uji multikolinearitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat besaran dari varian inflation factor atau FIF dan tolerance. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 dan nilai FIF lebih kecil daripada 10,00, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai tolerance lebih kecil daripada 0,1 dan nilai FIF lebih besar daripada 10,00, maka terjadi gejala multikolinearitas. Pada tabel dapat diketahui bahwa nilai FIF variabel promosi jabatan atau X1 adalah 6.385 atau 6.385. Itu lebih kecil daripada 10,00. Lalu variabel kompensasi X2-nya atau S2 adalah 4.200. Itu lebih kecil daripada 10,00. Dan variabel lingkungan kerja atau X3-nya itu adalah 6.839 atau lebih kecil daripada 10,00. Dan nilai tolerance value dari X1 adalah 0,157, itu lebih besar daripada 0,1. Lalu ada tolerance value dari X2 adalah 0,238, itu lebih besar daripada 0,1. Dan tolerance value dari X3 adalah 0,146, itu lebih besar daripada 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari output uji heterostastisitas. Menurut Arikunto, uji heterostastisitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah varians dari residual atau kesalahan prediksi dalam suatu model regresi linear berbeda-beda atau tidak sama. Deteksi dilakukan dengan melihat tidaknya pola tertentu dalam grafik di mana sumbu X dan Y telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika titik-titik yang Anda membuat suatu pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heterostastisitas. Yang kedua, jika titik-titik yang Anda membuat suatu pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heterostastisitas. Pada gambar dapat diketahui bahwa titik-titik yang Anda membuat suatu pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di atas ini nih, di atas sumbu 0 ini. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterostastisitas pada model regresi linear yang digunakan ini. Selanjutnya ada hasil uji autokorelasi. Menurut Ghazali, tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji Durbin-Watson atau tes DW digunakan untuk pengujian autokorelasi. Uji Durbin-Watson biasanya dilakukan untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi dalam model regresi untuk mengetahui gejala autokorelasi pada penelitian ini. Dapat dideteksi dengan menggunakan nilai Durbin-Watson table, yaitu Durbin upper atau DU dan Durbin lower atau DL. Ketentuan dalam melihat autokorelasi adalah jika nilai D terletak di antara DU dan 4 kurang DU, atau DU lebih kecil daripada D dan lebih kecil daripada 4 kurang DU, maka dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Diperoleh nilai DU dan DL pada N100 dan K sama dengan 3, yaitu masing-masing sebesar
1.7364 dan 1.6131 serta nilai 4 kurang DU yaitu 4 kurang 1.7364 sama dengan 2.2636. Berdasarkan tabel 4.1 berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.695 sehingga hasil pengujian ini telah memenuhi ketentuan autokorelasi yaitu 1.6131 ini lebih kecil dibandingkan 1.695 nih yang ini angkanya. Lalu dia lebih kecil lagi daripada 2.2636. Nah, yang ini angkanya. Atau dengan kata lain nilai D yaitu ini itu diantara nilai ini dan ini, nilai 1.6 dan 2.2. Di antara 1.6131 dan 4 kurang DU yaitu 2.2636. Maka dari pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada hasil output uji regresi linear berganda. Menurut Ghazali, analisis linear berganda adalah salah satu teknik uji statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan demikian, rumus persamaan regresi digunakan dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Yang itu keterangannya sebagai berikut. Y adalah kinerja karyawan, yaitu adalah variabel dependennya, A adalah konstantanya, B adalah koefisien variabel independennya, X1 adalah variabelnya, yaitu yang pertama, promosi jabatan, X2-nya adalah variabel kedua, yaitu kompensasi, X3-nya adalah variabel ketiga, yaitu lingkungan kerja, dan E-nya adalah tingkat kesalahan. Nah, pada tabel koefisien tersebut diperoleh A-nya adalah 1.788 itu nilai konstantanya, BX1-nya adalah 0,390, BX2-nya adalah min 0,201, BX3-nya adalah 0,146. Sama dengan Y sama dengan 1.788 ditambah 0,3900 atau X1 dikurang 0,201 atau S2 ditambah 0,416 atau S3 ditambah Y. Jika nilai regresi X1, X2, S3 positif, maka akan meningkatkan Y. Tapi jika nilai regresi X1, X2, X3 negatif, maka akan menurunkan Y. Di sini karena dia nilai total X2-nya ini adalah min, maka di sini juga min, bukan tambah ya. Jadi di sini adalah hasil analisisnya sebagai berikut. Nilai konstanta adalah 1.788 jika diasumsikan tidak ada promosi jabatan atau X1 sama dengan 0, kompensasi X2 sama dengan 0, dan lingkungan kerja adalah sebesar 0,390. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan 1% dari promosi jabatan atau X1 maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 0,390. Nilai koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa promosi jabatan atau X1 dan kinerja karyawan atau Y saling berhubungan atau searah. Apabila nilai promosi jabatan atau X1 bertambah, maka nilai kerja karyawan juga bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai promosi jabatan atau X1 turun, maka nilai kerja karyawan juga akan turun. Lalu ada nilai koefisien regresi X2 atau variabel kedua, yang adalah bernilai sebesar min 0,201. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan 1% dari kompensasi atau X2 maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y sebesar min 0,201. Nilai koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa kompensasi atau X2 dan kinerja karyawan atau Y saling berlawanan arah. Apabila nilai kompensasi atau X2 bertambah, maka nilai kinerja karyawan atau Y juga akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika nilai kompensasi atau X2 berkurang, maka nilai kinerja karyawan atau Y akan bertambah. Selanjutnya ada koefisien regresi dari X3 atau variabel ketiga yang bernilai 0,416. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan 1% dari lingkungan kerja atau X3 maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y sebesar 0,416%. Maka koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa di lingkungan kerja atau X3 dan kinerja karyawan atau Y saling berhubungan atau searah. Apabila nilai lingkungan kerja atau X3 bertambah, maka nilai kinerja karyawan atau Y juga bertambah. Begitu juga sebaliknya.
Jika nilai lingkungan kerja atau X3 turun, maka nilai kinerja karyawan juga akan turun. Selanjutnya ada hasil output dari uji parsial atau uji T. Menurut Arikunto, uji T adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua sampel yang berbeda. Uji T sering digunakan dalam penelitian untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda, seperti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji T digunakan untuk membuktikan sertifikasi koefisien regresi dan menguji hipotesis kedua dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Y yang dibuktikan dengan nilai SIG-nya itu adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga HA yang menyatakan bahwa promosi jabatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Jakarta Selatan dapat diterima. Lalu ada variabel kompensasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dapat dibuktikan dengan nilai SIG dari 0,06, itu lebih kecil daripada 0,5, sehingga HA yang menyatakan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Indofood itu dapat diterima. Lalu ada variabel lingkungan kerja atau X3 yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y yang dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga HA yang menyatakan bahwa kinerja karyawan secara parsial bahwa lingkungan kerja karyawan maksudnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Indofood dapat diterima. Selanjutnya ada hasil output dari uji simultan atau uji F. Menurut Arikunto tahun 2020, uji F atau uji F-test adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan antara dua atau lebih rata-rata populasi. Kriteria pengujiannya adalah yang pertama, ketika H0 diterima, maka HI ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel atau nilai SIG F lebih besar daripada A 5%. Dan yang kedua, jika H0 ditolak dan HI diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau nilai SIG F lebih kecil daripada A 5%. Diperoleh pada tabel di atas dengan taraf diperoleh F tabel dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05 pada N1 sama dengan 3 dan N2 sama dengan 96 sebesar 2,70. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat F hitung sebesar 107.183. Itu lebih besar daripada F tabel yang sebesar 2,70. Dengan taraf signifikasi sebesar 0,00 itu lebih kecil daripada 0,005. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima sehingga promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama. Hasil output koefisien determinasi atau R kuadrat. Menurut Sugiono tahun 2019, uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Besarnya nilai R berkisar antara 0 kurang 1, semakin mendekati angka 1 nilai ini antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 nilai R tersebut, maka semakin besar pula variabel bebas atau X-nya mampu menjelaskan variabel terikat atau Y-nya. Dengan bantuan SPSS versi 21, koefisien determinasi melalui tabel model summary dengan melihat kolom R-square. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,770. Hal ini menunjukkan bahwa variabel promosi jabatan atau X1, kompensasi atau X2, dan lingkungan kerja atau X3 dapat menjelaskan variabel kinerja karyawan atau Y sebesar 0,770%. Dengan demikian, sisanya adalah 100% dikurang 77,0%, 77,0 sama dengan 0,23%. Dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial atau sendiri terhadap kinerja karyawan PT Indofood. Yang kedua, kompensasi juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Indofood. Yang ketiga juga lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Indofood. Yang keempat juga promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja berpositif
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Indofood. Lalu di sini adalah saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, ini bagi perusahaan, saya menyarankan untuk PT Indofood ini agar tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja di perusahaannya tersebut agar kinerja karyawannya itu meningkat. Lalu yang kedua, bagi peneliti, saya menyarankan untuk agar penelitian lebih lanjut harus dikembangkan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor lain yang sebelumnya belum diteliti terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir bagi akademik, saya juga menyarankan kepada Universitas Pindah Sarana Informatika, khususnya program studi manajemen, agar mengadakan sebuah seminar atau kuliah umum mengenai kinerja karyawan. Karena penting bagi mahasiswanya untuk jurusan manajemen jika ingin melanjutkan jenjang pendidikan dan karirnya dalam dunia manajemen perkantoran, dalam mengetahui promosi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja. Baik, sekian presentasi mengenai pengaruh promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Jakarta Selatan. Kurang lebihnya saya memohon maaf, saya menyadari masih banyak kekurangan dari presentasi saya kali ini. Kritik dan sarannya saya akan terima. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.